Bapak Ibu ya, saya tuh mau ngundang satu orang untuk kesaksian ya. Jadi ibu ini mengalami ya, endometrial hyperplasia. Tapi jangan saya yang cerita deh ya, biar dia yang cerita ya. Saya apa namanya? Mungkin dia cerita dulu sedikit tentang dari gambar ini. Nanti baru nanti kita ada ngobrol-ngobrol santai sama beliau ya. Oke, silakan Ibu Nora boleh dinyalain ininya. Boleh ceritain ini maksudnya apa gambar ini? Oke, terima kasih Bapak Yulianto atas waktu yang diberikan buat saya. Selamat malam, Bro and Sis, Bapak Ibu. Perkenalkan saya Nora dari Aceh ya. Jadi luar biasa malam ini saya ingin sharing satu pengalaman pribadi yang sangat tergiang terus gitu. Artinya pengalaman yang sangat luar biasa lah bagi diri saya ya pada akhir tahun 2016 pada saat itu. Nah, tepatnya di tanggal 25 November ya, lebih kurang. Nah, pada saat itu saya mengalami pendarahan yang cukup luar biasa. Mohon maaf saya bilang seperti tumpah lah. Dalam artian memang begitu banyak, tidak seperti normalnya menstruasi biasanya gitu ya. Dan memang rahim saya saat itu memang sangat-sangat tidak nyaman. Kemudian kita ke dokter spesialis kandungan dan onkologi di Banda Aceh ya. Jadi dari hasil USG pada saat itu saya kata dokter terkena penebalan dinding rahim ataupun rahim saya itu bengkak. Kalau dari hasil USG bisa dilihat itu memang sangat jelas nampak rahim saya itu agak lebih besar gitu. Dan memang saya pribadi merasakan ketika saya berjalan itu sampai harus pegang rahim gitu. Nah, kemudian kata dokter penebalan dinding rahim saya itu pada saat itu tuh 7 cm. 7 cm, wow, tebal banget ya, 7 cm. Nah, jadi dokter pada saat itu sarankan saya untuk opname, kenapa? Karena memang darah terus keluar, otomatis HB saya turun gitu. Nah, 2 hari di rumah sakit itu saya ditangani dengan obat dokter, kemudian juga disuntik ya, dan ditransfusi darah. Dan dalam 2 hari, alhamdulillah darah berhenti gitu ya, tidak turun lagi. Nah, ceritanya setelah kita nyampe otomatis pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, balik lagi seperti semula, darah banyak kembali. Nah, otomatis kita juga darah HB turun, balik lagi ke rumah sakit. Artinya dalam 2 minggu itu saya sempat dirawat 2 kali bolak-balik ke rumah sakit. Nah, pas pulang gitu juga gitu. Artinya penanganan di rumah sakit juga sama, hanya disuntik dan dikasih obat minum. Artinya obat suntik itu obat penahan darah. Artinya ketika di rumah kan kita tidak obat itu, otomatis keluar lagi darahnya. Dan sampai ada beberapa kawan dari bagian medis itu yang menyarankan saya itu untuk operasi angkat rahim gitu ya, makin stres lah kita ya. Kalau nggak diangkat katanya akan terus seperti itu. Nah, kemudian yang luar biasanya waktu itu kita sudah bersama dengan pakar-pakar praktisi kesehatan. Kita konsultasi dengan praktisi kesehatan di Jakarta, salah satunya juga dengan Bapak Yulianto ya, dan Ibu Ami. Itu mereka menyarankan saya untuk minum Alpameta per 3 jam sekali, karena pengalaman dari Ibu Yuliani katanya ada yang menangani HB rendah itu dioptimalkan minum Alpameta per 3 jam sekali. Nah, dengar itu langsung suami saya praktekkan gitu. Nah, bahkan saya itu diberikan Alpameta per jam sih, 2 jam sekali gitu ya. Yang luar biasa, saya tidur pun dibangunin untuk minum Alpameta. Dan juga saya di kuantum dengan Alfaspin plus disenterkan dengan Alfaspin. Itu 24 jam disenterin terus. Nah, yang luar biasa yang saya rasakan, subhanallah gitu ya, 15 kali lebih kurang saya minum Alpameta per 2 jam, itu perut saya itu terasa seperti naik, terangkat ke atas gitu. Ya, dan yang luar biasanya darah juga berhenti. Nah, subhanallah kita juga terus minum sampai waktu itu 3 hari lebih kurang, dan saya datang lagi ke dokter yang lama, dan hasil USG-nya itu luar biasa. Dokter pun kaget, sangat-sangat kaget, katanya ibu pantang berat ya. Apa yang saya lakukan selama beberapa hari ini, sehingga hari USG-nya itu dari sebelumnya 7 cm penebalan dinding rahim saya itu jadi setengah senti. Wow, luar biasa. Bapak Ibu yang pengalaman saya rasa gitu ya.
Sampai dokter bilang rahim saya itu bagus banget pada saat itu. Katanya seperti rahim anak gadis gitu. Ya, seperti rahim anak gadis. Wow. Nah, Ini bedanya itu dari tanggal November 25 sampai Desember 9 ya, berarti cuma 14 hari ya? 2 minggu ya? betul, Pak. Wow. Iya, betul betul, tapi yang memang di pekan terakhir itu, yang memang drastis saya optimalkan Tunggu. dengan minum Alpameta per 2 Jadi jam. waktu di rumah sakit itu sambil kita ini ya, saya mau tahu juga ya, karena saya kan belum pernah dengar Boleh boleh, detailnya Pak. ya. Oke, jadi waktu di rumah sakit itu nggak bisa ngapa-ngapain ya, udah bed rest aja ya, diranjang aja. Betul betul. Karena memang bergerak sedikit langsung keluar darahnya, bergerak sedikit langsung keluar. Di rumah pun saya hanya, di kasur dan sama kamar mandi aja, itu tugas saya pada saat itu, Pak. Jadi, Oke. pada sebelumnya saya juga minum Alpameta sebenarnya, minum Alpameta sehari, 2 kali sampai 3 kali, tidak, per 2 jam. Dan ini Tapi kalau saya saya rasa itu lihat bisa saya dobrak.